Sama-sama sakit lambung, tapi penanganannya beda. Sebenarnya perbedaannya apa sih dok? GERD sama MAH kan sama-sama di lambung. Perbedaan GERD dan MAH. Oke, let's talk about it. Kita bahas dulu apa itu GERD dan MAH. MAH itu sendiri adalah kumpulan dari gejala yang sifatnya umum dikarenakan iritasi dinding lambung. Nah, iritasi dinding lambung ini sendiri banyak sebabnya, tapi yang paling sering adalah karena asam lambung kalian tinggi dan mungkin bisa jadi ada tuka atau luka di lambung. Sedangkan GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu kembalinya asam lambung ke kerongkongan dikarenakan suatu hal tertentu. Jadi normalnya itu lambung kita ada otot penguncinya guys, dan otot pengunci ini mencegah supaya asam lambung tidak kembali ke kerongkongan. Tapi pada keadaan tertentu otot pengunci ini tuh lemah, jadi akhirnya asam lambung kita bisa naik ke kerongkongan dan menimbulkan keluhan. Lalu gejalanya gimana? GERD seperti namanya yaitu gastroesophageal reflux disease, yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi karena asam lambung itu sifatnya sangat asam dan terkena kerongkongan, jadinya otomatis pasti kita akan merasa sensasi terbakar, sensasi panas, heartburn sensation ya namanya, dan juga kadang-kadang sering sendawa dan bahkan suaranya bisa serak karena asam lambung itu bisa merusak pita suara juga dan kadang-kadang mulutnya terasa pahit sampai asam. Nah, kalau MAH sendiri gejalanya lebih ke nyeri perut, hilang timbul, rasa kenyang, rasa penuh di perut, mual hingga muntah. Nah, sekarang jadi tahu kan bedanya? Lalu penanganannya gimana dok? Oke, penanganannya kalau untuk GERD dan MAH sebenarnya hampir sama ya. Jadi yang pertama adalah hindari makanan-makanan yang sifatnya terlalu pedas, terlalu asam, dan makan makanan yang bisa menaikkan asam lambung. Apa aja makanannya? Nah ini, makanan yang bisa meningkatkan asam lambung kita. Yang kedua adalah buatlah jadwal makan secara teratur. Kenapa? Karena ketika kita mengosongkan lambung terlalu lama, maka kita akan menaikkan asam lambung dan itu akan menimbulkan keluhan. Jadi jangan skip sarapan ya, jangan skip makan. Yang ketiga ini bagi kalian yang memiliki berat badan berlebih, BMI-nya terutama yang overweight sampai obesitas bisa menurunkan berat badan sampai berat badan ideal. Nah, yang keempat dan kelima ini khususnya bagi para penderita GERD. Jadi yang keempat, bagi para penderita GERD tidak disarankan untuk langsung tidur atau berbaring setelah makan besar. Nah, itu karena akan menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Dan yang terakhir, bagi para penderita GERD ya khususnya, harus tahu tanda bahaya atau alarm simptom. Apa aja sih itu dok? Nah, di sini nih, tanda bahaya bagi para penderita GERD. Apa aja contohnya? Misalnya HB-nya rendah, terus muntah darah, BAB darah, berat badannya turun tanpa sebab yang jelas. Nah, kalian harus dan wajib periksakan diri ke rumah sakit dan bisa konsultasi ke dokter spesialisnya di dalam. Kalian bisa sharing dan drop komentar kalian di bawah dan bisa langsung tanya ke dokter. Hidup sehat mulai dari sekarang.